Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi likulli syai'in lahu wa fillah. Wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala yang Allah tentukan, yang Allah berikan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan keterangan yang terang, keadaan yang luas, yang dikatakan ilmu minallahil karim, dari Allah subhanahu wa ta'ala yang murah dalam memberi, yang mana di malam hari ini di majlis di Masjid Al-Mubarakah, mudah-mudahan Allah berikan segala kesenangan hati, Allah mudahkan segala macam urusan-urusan, Allah berikan kesehatan badan, Allah panjangkan umur dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-fakir hormati daripada DKM ini Masjid Al-Mubarakah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan. Kebetulan belum hafal siapa, ada Kang Yepi, mudah-mudahan semua sehat afiah, panjang umur, dimudahkan segala macam urusannya, dia setafiahkan badan. Dan kepada asatidzah yang lain yang sangat al-fakir muliakan, kenapa? Karena yang dibawa ilmu, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam urusan, Allah satafiahkan badan, Allah tetapkan iman, Islam, ihsan, Allah tambahkan ilmu yang manfaat dunia akhirat. Dan kepada antum-antumah semua hadirin majlis di Masjid Al-Mubarakah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Gadlun nafas, memerangi nafsu. Ini awal Dzulqa'dah. Jadi Dzulqa'dah itu disebut bulan di antara dua lebaran. Syawal, Id Adha. Di tengah-tengah ini Dzulqa'dah. Ini dianjurkan alim-alim untuk kita di bulan ini sekat diam. Jadi qaid itu artinya enggak bergerak, enggak bergerak. Bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini cahaya Nabi. Cahaya. Allah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini karena Allah Khalik, Allah yang menciptakan makhluk. Allah buat Nabi Muhammad SAW itu daripada cahaya Allah. Apa itu cahaya? An-Nur. Apa? Nur. Ini Masjid Al-Mubarakah. Apa mubarakah? Termasuk di bulan Dzulqa'dah untuk kita diam. Termasuk keberkahan
Karena sesuatu yang dari zaman dulu, dari qabla ayyakhluqa Adam, lisanul karim, ucapan yang mulia, wa akhlaqul karim, dan akhlak yang betul-betul menjadikan kita mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita tidur, Allah yang tidurkan. Tidak kita makan, Allah yang laparkan. Tidak kita minum, Allah yang hauskan. Tidak kita berusaha, Allah yang berikan. Ini yang dikatakan dunia. Ada bulan-bulan di sana. Ini kita ketemu Zulqa'dah. Ini bahaya nafsu ini. Kepengen sesuatu yang gak ada ujungnya. Na'udzubillah. Kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran Al-Karim, Innallaha la yuhibbul musrifin. Bayangkan sesuatu yang gak ada ujungnya. Apa diantaranya? Harta, tahta, ya, mal, itu harta. Nabi mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa mal hayatud dunya ila mata'ul ghurur, bahwasanya Allah dalam Al-Quran mengatakan ayat ini, Nabi mengatakan ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka andai kata kita gak menangkan itu nafsu dari untuk kita takluk tunduk. Nafsu ini kalah kepada jabatan, nafsu ini kalah kepada urusan keruwetan dunia. Na'udzubillah. Kalah. Kenapa? Mungkin kurang berzikir, atau mungkin kurang banyak dia melakukan apa-apa ibadah sunnah, atau mungkin betul semuanya. Ya memang kurang berzikir, baca maulid, baca ratib, kurang tadarus Quran, na'udzubillah. Terus apa? Dia enggak faham sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, na'udzubillah. Serugi-ruginya orang apa? Jahilin, orang yang bodoh. Seberuntungnya orang apa? Alimin, orang yang berilmu. Terus kenapa? Kalau kalah dengan nafsu ini, kenapa Bib? Kalau kita kalah dengan nafsu, akhirnya kita tersesat. Kalau kita kalah dengan nafsu, akhirnya kita jahil. Untuk belajar malah kemana-mana. Untuk berpikir husnudzan, malah hati keluyuran, ngelamun, na'udzubillah. Di bulan Zulqa'dah yang dikatakan ini nanti ba'da ini Idul Adha, ya, Zulhijjah. Bagaimana mau haji, Beb? Harus cari rezeki. Bagaimana ini rukun Islam yang kelima. Bagaimana kita mendapatkan kecukupan dalam beragama, sedangkan yang rukun yang ditentukan Allah kita belum ngerti. Gak mau, gak berusaha untuk apa? Untuk mencari sesuatu yang gak ada hubungan dengan ini nafsu. Hidup akan menemui mati. Orang hidup akan menemui mati. Begitu mati, ini ruh keluar dari badan, masuk nafsu ke alam kubur, ke alam barzah. Begitu terus sampai nanti yaumul ba'ats, keluar itu Allah hidupkan lagi manusia itu apa? Ruh itu keluar, nafsu itu keluar, dan ketika itu berketerusan lagi. Ini yang dikatakan nafsu. Bagaimana cara kita jauh dari yang dikatakan nafsu ini? Al-hub, cinta. Nabi mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa kita menjalankan sunnah Nabi,
maka tanda kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa kita mencintai Rasul, kana ma'i fil jannah, Rasulullah mengatakan akan berkumpul kita ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digolongkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, itu yang dikatakan nafsu. Terus kalau sudah nanti melihat mata ini akhirat, kalau sudah mendengar telinga ini akhirat, kalau sudah keluar suara dari mulut ini akhirat, di kubur. Andai kata selama di dunia matanya manfaat, telinganya manfaat, mulutnya manfaat, nanti di dalam kubur menjadi syafaat. Manfaat bagaimana, Beb? Ia selalu matanya melihat Al-Quran, terus terdengar oleh telinganya lisan ucapannya. Dari apa? Dari ia membaca dengan cara, dengan khusyuk, melihat itu huruf-huruf Al-Quran. Terucap sesuatu yang dilihat dengan dasar kekhusyuan tumaninah akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa di mata, di telinga orang itu. Akhirnya begitu masuk ke alam kubur mendapatkan syafaat. Terus hatinya taat. Di situ dia ini hidup. Amarah, melihat laut. Begitu dilihat ini luas, luas laut. Dia kepengen berlayar ke tengah sana. Terus dia berlayar, fulan ini berlayar ke sana, dia nak tahu bahwa di tengah laut itu ombaknya besar, Beb. Dia nggak ngerti. Terus dia berlayar dengan kapal yang bagus, dengan cara yang betul. Berlayar ia mengarungi al-bahr, lautan itu, hingga ia selamat kepada tujuan. Hati seorang yang dikatakan Abu Hamid Imam Ghazali penuh dengan ilmu, ngerti aturan, tatanan, tuntunan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, akan membawa ia mengarungi bahtera kehidupan, seolah-olah ia melewati lautan ilmu Madinatul Ilmin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya orang hatinya kosong, padahal terang lampu, tapi pikiran kosong. Padahal ini cahaya dan dibacakan ayat-ayat, dibacakan maulid Nabi Muhammad, tapi hatinya kosong. Berarti ada nafsu dalam dirinya. Di mana nafsu, Beb? Dia bersebelahan dengan hati. Hati di mana? Bukan di sini, ya. Hati di sini. Ini dari dulu. Ketaatan ini yang akan menyelamatkan. Dan apa? Akan lama-lama ini nafsu menurut kepada hati kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini nanti kiamat itu ketika ini bumi ini mengeluarkan isinya, itu hari, begitu itu diperhatikan, itu nanti akhirat itu akan seperti apa. Dan terus kita memikirkan kita bagaimana menanggapi, bagaimana kita memahami akan akhirat itu akan terfikir di pikiran kita. Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
andai kata kita melakukan amal baik selama di dunia, Allah akan buatkan dia, Allah akan kumpulkan dia, Allah akan jadikan dia karena amalun saleh yang dikerjakannya selama di dunia. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Sedangkan orang yang Allah nggak lihat, dia jauh dari rahmat Allah. Rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nggak ngerti amarah itu hidup. Dia kalah. Dia nggak ngerti bahwa ketika berlayar ada satu lubang di kapalnya. Dia nggak tahu bahtera lautan, medan di lautan itu seperti apa, itu ombak, gelombang di lautan itu. Akhirnya kalah, amarah menguasai, sakitlah terus hatinya, karena Allah sudah memberikan penawar untuk hati orang itu, apa? Amalun saleh. Kalau kita beramal baik akan hancur, akan lama-lama terkubur, mati itu nafsu. Tapi kalau kita nggak mau beramal saleh, ini nafsu akan bertambah terus. Berarti dengan kita mengingat Allah, bizikrillah, dengan kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad, bizikrul anbiya, banyak kita bersolawat, banyak kita membaca maulid, risalah agung Nabi Muhammad, kita akan menemukan terbukanya hati ini untuk mendapatkan, dikatakan alimul ulama sepakat, futuhul arifin, akan mendapatkan hati yang bersambung kepada Allah. Amin. Itu yang dikatakan orang yang ketika sesuatu saat ia mengambil air wudu, dia salat, seolah-olah ia merasakan, aku ini hambamu ya Rabb. Ini sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Orang saleh, amin, yang dikatakan orang yang mendapatkan darajah di sisi Allah dan di mata manusia. Qaumus salihin, orang yang mendapatkan satu keterangan yang sudah ia melewati amarahnya, nafsu yang hidup yang awal, terus ia menjadi seorang yang baik, menjadi orang yang dekat dengan Allah, menjadi orang yang ihsan hatinya. Itu agama, itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ahsanan nas khalqa wa khuluqa. Nabi Muhammad sebaik-baiknya manusia. Oh, aku tahu bib, ngerti bib, Nabi Muhammad sebaik-baiknya manusia. Andai kata kau ngerti bahwa Nabi Muhammad sebaik-baik manusia, kamu siapa? Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ngerti Allah jadikan bintang-bintang di langit yang tinggi. Allah jadikan itu lautan seluas itu, samudra dunia itu. Allah jadikan ini daratan untuk kita berdiri tegak berjalan. Begitu salat khusyuk, begitu dari air wudu, ia ngerti, oh hadzal ma'ul mubarakah, ini air yang mendapatkannya darinya Allah, fulan itu keberkahan. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Ini Dzulqa'dah. Ini bahaya, marah. Kalau orang dia nggak ngerti segala sesuatu, tanda orang jahil. Ini orang apa? Amarah. Bukan masalah melototnya mata, bukan masalah merengutnya mulut, bukan masalah teriakan suara, bukan. Tapi apa? Kebodohan, kejahilan. Gak ada orang mau menjadi orang bodoh, betul. Orang kepengen menjadi orang alim, perempuan alimah, seorang laki-laki alim, untuk apa? Untuk mendapatkan darajah mulia di sisi Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sedikit hanya bekal masuk ke dalam surga. Bitawadu, ini orang tapi tawadu ya Allah. Malaikat enggak ridha, tempatkan dia wa minas sabirin ya Allah, karena kesabaran hadza fulan ar-rijal au an-nisa. Dia seorang laki-laki ataupun perempuan, karena apa? Tawadu. Jadi nafsu sudah mati.
Dia melihat ke depan terus, ia merasakan terus, merindukan bersahaja kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia rindu kekasihnya. Kenapa? Kekasih Allah. Kita mengharapkan syafaat Rasulullah, kepengen bertemu dengan Nabi. Lihat alimul ulama, orang-orang saleh yang mengharapkan berkumpulannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen, betul. Kita ingin mendapatkan keberkahan dari apa? Keterangan yang Allah berikan, hidayah yang kita butuhkan, sesuatu yang Allah turunkan, yang Allah katakan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, amul fil, tahun gajah, tarmihim bihijaratin min sijil. Ketika itu Abraha, Allah hancurkan tentara gajah itu dengan apa? Burung ababil. Dilemparin itu batu. Itu murka Allah di dunia. Na'udzubillah. Dan akhir zaman ini kita ngelihat sendiri, taun, ada covid ya, corona. Ini kita berpikir, kita mikir Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya. Bahkan di rumah-rumah kita, di masjid-masjid itu, di majelis-majelis itu terang cahaya. Tapi hati kita terkadang nggak mau melihat cahaya itu, memaknai cahaya itu. Apalagi huruf-huruf Al-Quran. Na'udzubillah. Itu karena nafsu amarah. Terus ia naik lagi, bertambah lagi, nggak ditahan, hancur. Allah mengatakan, kunu kiradatan khasyain. Ada segolongan orang yang Allah kutuk. Kenapa? Ia durhaka kepada orang tuanya. Betul. Suhtal walidain. Kenapa ia taat kepada orang tuanya? Ia Allah angkat derajatnya. Saleh, orang saleh. Ad-du'a waladun saleh yang masuk ke dalam kubur hadza fulan atau fulanah. Karena kesolehan, kehati-hatian dalam hidup, dalam apa? Dalam ia memikirkan nafsu ini apa sih? Di mana dia sih? Yang dikatakan Hujjatul Islam Abu Hamid, syaitan. Dia berkumpul dengan setan. Apa kita berkumpul dengan setan? Enggak. Kita kumpul enggak sama setan? Enggak. Na'udzubillah. Kita enggak kumpul sama setan, sama jin, enggak. Wa ma khalaqtul jinna wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun wal insa illa liya'budun. Allah enggak mengatakan wa ma khalaqtul jinna insa illa liya'budun wal insa, terus dikatakan satu derajah yang Allah angkat, annas bi anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita beruntung, Allah berikan kesenangan hati, kebahagiaan. Dan untuk apa? Untuk kita benar-benar menghentikan apa? Nafsu kepada apa? Segala bentuk rupa yang ada di dunia ini yang bersifat itu fana. Tapi kalau kita pandai bersyukur, maksudnya pandai bersyukur, sholat. Orang yang mendirikan sholat, terus apa? Senyum, melakukan segala macam yang sunnah-sunnah dari Rasulullah. Beb, sunnah kan sunnah beb, bukan wajib. Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi mengatakan apa? Kalau kita mengerjakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kecintaan. Bayangin, andai kata kita enggak menjalankan sunnah Nabi, berarti kita benci. Na'udzubillah, dapat bencinya Allah. Na'udzubillah, murka Allah. Na'udzubillah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengatakan, katakan ya Muhammad, andai kata kita mencintai Allah, ikuti aku. Rasulullah disuruh kan Allah untuk mengatakan seperti itu. Andai kata kita nggak mau ikut, kita nggak diampuni dosa. Berarti kena neraka. Na'udzubillah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, terus karena ia taat kepada Allah. Nawafil, terus sunnah yang diajarkan Nabi untuk kita ikuti. Akhlakul karimah Rasulullah untuk kita menjadi seorang yang dilihat orang lain itu ia betul-betul mengikuti akhlak Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin ada nafsu hidup di sana. Ya, karena apa? Keterangan yang Allah berikan untuk kita sami'na wa ata'na kepada apa aturan yang Allah turunkan, Al-Quran Al-Karim, hadis Nabi, dan apa yang kita ikuti dari ulama-ulama. Malam akan malam menjadi siang, iya. Tapi kiamat nyari-nyari, malam itu akan menjadi siang, ya. Tapi umur nyari-nyari gak boleh. Berharap apa? Panjang umur, ya. Umur yang panjang untuk banyak kita melakukan amal soleh. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram, terus setahun lagi. Apa amal-amal, terus lakukan kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan ini akan menyelamatkan kita. Kalau kita berharap sesuatu yang besar di akhirat kelak, yaitu perjumpaan kita dengan Nabi Muhammad SAW, kita harus banyak bersolawat menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Dengan itu Allah akan berikan Futuhul Arifin. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi dikatakan apa? Ketika membuat maulid Simtud Durar, Habib Ali dipegang tangannya, dipegang tangan Habib Ali oleh tangan baginda Nabi Muhammad SAW, dan dituntun hingga itu maulid Simtud Durar diselesaikan, yang dikatakan itu maulid yang paling halus bahasanya. Kenapa? Karena sentuhan syair dari Maulana Rasul, penghulu kita, majikan kita, Nabi Muhammad SAW. Itu yang dikatakan nafsu akan hilang. Segala keinginan yang sifatnya itu maksiat, segala keinginan yang sifatnya itu juhalat, segala macam keinginan yang sifatnya itu enggak benar, akhirnya apa? Akan terkubur, dikubur hidup-hidup ini nafsu. Amin. Orang yang mendapatkan keberkahan sir daripada rahasia yang Allah adakan dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.